Ayo, siapa yang kalau lagi stres bawaannya pengen check out, makan mulu, atau potong rambut? Habis itu rasanya lega banget. Minimal stres agak berkurang lah ya. Tapi kenapa bisa gitu? Apakah tiap orang juga ngelakuin hal yang sama? Nah, kali ini kita bakal bahas bareng-bareng. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan video kali ini kita bakal bahas tentang mekanisme stres. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk, kita mulai. Ngomongin soal stres nih ya, kayaknya udah jadi makanan sehari-hari buat kita sekarang, ya nggak? Siapa sih yang nggak pernah stres? Pasti di antara kita minimal sekali seumur hidup pernah ngerasain stres. Bahkan saking parahnya sampai burn out. Udah deh, dari mana-mana tekanan datang. Keluarga yang nuntut ini itu, kerjaan yang gak ada habisnya, tugas kuliah yang numpuk, sampai biaya hidup yang makin agak lain nih. Macam-macam banget deh. Itu semua numpuk jadi satu yang akhirnya muncul jadi stres. Tapi sebelum kita ngelangkah lebih jauh, mending kita kenalan dulu nih sama apa itu stres. Nah, stres itu sebenarnya reaksi tubuh kita terhadap segala macam tekanan atau tuntutan dari lingkungan sekitar. Gak cuma perasaan doang yang kena, tapi tubuh kita juga ikutan ngerespon. Bayangin aja, tubuh kita langsung aktif dengan mode awas tiap kali ada tekanan. Kalau terus-terusan di mode awas, ya jelas bakal capek banget kan ya? Makanya sering dibilang lemesin aja bray, karena stres itu dianggap sebagai ancaman. Akibatnya bukan cuma tubuh kita yang jadi tegang, tapi otak dan mental kita juga ikut-ikutan stres. Duh, kalau gini kapan dong kita bisa rileksnya? Ini nih yang penting, supaya kita bisa ngatasin stres dengan cara yang lebih efektif. Soalnya salah-salah bisa bikin bahaya juga dan ngaruhnya jangka panjang. Sayangnya, banyak dari kita yang masih belum ngerti gimana sih cara efektif mengatasin stres. Akibatnya, kita sering jatuh ke strategi yang gak sehat, kayak ngelindungin diri dari masalah, minum alkohol, atau bahkan ngelakuin hal-hal yang rusak diri sendiri. Tanpa ngerti cara yang benar, kita bisa aja terjebak dalam siklus stres yang makin berat. Dan itu bisa bikin gangguan psikologis muncul, dari yang ringan sampai yang lebih serius. Yang pastinya bikin hidup kita jadi lebih susah dan gak nyaman. So that's why aku mau ngajak kalian ngebahas strateginya, yaitu pakai coping mechanism yang tepat. Jadi, coping mechanism itu adalah strategi buat ngelola dan ngatasin stres dengan cara yang positif. Dengan teknik yang sehat dan efektif, kita bisa bantu tubuh sama otak kita buat adaptasi lebih baik terhadap tekanan, mencegah gangguan mental, dan ningkatin kesejahteraan secara keseluruhan. Jadi, kita tahu apa aja yang harus disiapin kalau lagi stres. Jadi, kalau kalian pas lagi stres, ngelampiasinnya dengan shopping, makan ini itu, ngecat rambut atau potong rambut. Itu juga bagian dari strategi ngatasin stres atau coping stress mechanism. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua coping mechanism itu baik buat kita. Ada yang jelek juga. Nah, kira-kira coping mechanism yang kamu lakuin udah pas belum ya? Atau jangan-jangan justru malah nggak baik buat kesehatan fisik kamu atau mental kamu? Oke, jadi gini. Pas kita lagi stres, sebenarnya tiap orang punya cara yang beda-beda buat ngelepasin atau ngurangin tekanan itu. Dan itu semua tergantung dari yang namanya coping mechanism. Sederhananya, coping mechanism tuh strategi yang kita pakai buat ngatasin stres atau emosi yang lagi berat. Gak cuma soal tindakan nih, tapi juga gimana kita mikir dan ngerasain sesuatu pas lagi ada masalah. Dan cara orang buat coping itu bisa beda banget. Tergantung dari siapa orangnya, situasi yang lagi mereka hadapin, bahkan dari sisi psikologis dan biologisnya juga. Misalnya ada yang lebih milih buat ngelawan masalahnya langsung, tapi ada juga yang fokus buat nenangin perasaannya dulu. Tapi kadang nih,
Nggak jarang dari kita belum paham coping mechanism kita kayak gimana. Dan ini nih yang bikin kita jadi ngerasa rungsing atau uring-uringan karena nggak tepat sasaran. Ya jadinya emosi kita muter-muter aja di situ. Ngomongin coping mechanism, dia itu sebenarnya dibagi jadi dua jenis. Ada problem focus coping sama emotion focus coping. Kalau problem focus coping, ya dari namanya aja udah ketebak ya. Fokusnya itu buat nyelesain masalah. Jadi kamu ngambil tindakan yang langsung ke inti masalahnya biar stresnya hilang. Misalnya, kamu lagi pusing banget soal hubungan percintaan, sering banget berantem sama pacar karena komunikasi yang nggak nyambung. Nah, kalau pakai problem focus coping, kamu bakal ajak pacar kamu buat ngobrol serius. Ngebahas apa sih yang salah? Berlanjut dengan nyari solusinya, kayak bikin aturan komunikasi yang lebih jelas atau saling jujur aja. Jadi, fokus kamu adalah memperbaiki situasi yang bikin stres. Terus yang selanjutnya gimana? Nah, kalau emotion focus coping, ini lebih ke ngatur perasaan kamu daripada nyelesain masalahnya langsung. Ini kalau misalnya kamu nggak bisa langsung nyelesain masalah itu atau situasinya nggak bisa diubah dalam waktu cepat. Misalnya habis berantem besar, kamu ngambil waktu dulu buat nenangin diri, kayak pergi jalan-jalan, makan banyak, tidur seharian, atau potong rambut. Pokoknya yang fokus sama emosinya dulu, gimana biar nggak meledak nantinya. Intinya, emotion focus coping itu lebih ngutamain regulasi emosi daripada penyelesaian masalah. Oke, sampai sini bisa bedain kan ya? Tapi ini bukan tentang membandingkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Ya, dua-duanya penting. Karena kadang masalah itu bisa diselesaikan langsung, tapi kadang juga butuh waktu. Dan selama nunggu, ngatur perasaan itu penting banget biar kita nggak stres berlarut-larut. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kita ngeluapin emosi dengan cara di atas, kita juga harus tahu apakah yang kita lakukan itu coping mechanism yang sehat atau enggak. Misalnya, makan berlebihan itu bisa jadi ngurangin emosi stres, tapi apakah iya itu sehat? Nah, dalam konteks ini, berdasarkan caranya, coping mechanism itu dibedain jadi coping adaptif sama coping maladaptif. Kalau coping adaptif itu cara kamu ngatasin stres yang sehat dan bisa ngebantu buat jangka panjang. Pokoknya, coping adaptif itu adalah tentang nyari cara-cara yang gak cuma bikin kamu ngerasa lebih baik sekarang, tapi juga bikin kamu lebih kuat dan siap buat ngadepin tantangan berikutnya. Misalnya, abis diputusin, ngelampiasinnya dengan pergi nge-gym, bikin bisnis baru, atau glow up. Sedangkan coping maladaptif itu sebaliknya. Ini biasanya kelihatan kayak solusi sementara, tapi sebenarnya malah bikin masalah lebih gede. Ini tuh kayak cara yang mungkin bikin kamu ngerasa mendingan sementara, tapi efeknya bisa jauh lebih buruk buat kesehatan fisik dan mental kamu. Kalau yang kayak gini, biasanya tipe yang kalau stres bawaannya minum alkohol, pakai narkoba, atau parahnya lagi bisa melukai diri sendiri. Kalau aku gimana? Oke, sebagai manusia yang juga ngerasain stres, aku milih untuk pergi keluar dan cobain makan makanan yang enak. Jadi ini lebih ke emotion focus coping. Aku bakal ngeliat rekomendasi makanan dari food vlogger dan itu aku cobain. Sambil makan, aku nikmatin suasana sekitar. Ya, mau liatin anak-anak yang lagi main atau ngeliatin motor mobil yang berlalu lalang. Nggak tahu ya, aku berasa tenang aja gitu. Ya, itu dia caraku. Dan kalau kamu biasanya pakai cara yang mana nih? Share dong di kolom komentar dan kali aja itu bisa jadi rekomendasi coping baru untuk teman-teman yang lain. Oh iya, coping mechanism itu ternyata nyambung banget sama gimana otak kita bekerja. Jadi gini, pas kita ngalamin stres, otak tuh ngelibatin berbagai bagian dari sistem saraf pusat buat ngerespon. Ada 3 yang penting banget, ada amigdala, prefrontal cortex, sama sistem HPA. Di amigdala, otak kita bakal ngatur respon fight or flight. Jadi pas kamu ngerasa nggak tenang atau lagi stres berat, misalnya lagi dikejar deadline atau kena tekanan dari keluarga, amigdala ini langsung aktif.
Nah, coping mechanism yang fokus ke emosi kayak deep breathing atau meditasi biasanya tuh buat nurunin aktivitas amigdala ini dengan tujuan bisa meredam emosi dan jadi bisa lebih tenang. Terus di prefrontal cortex, ini bagian otak yang bikin kamu mikir lebih rasional. Prefrontal cortex ini yang ngatur apa aja yang jadi prioritas, apa rencana selanjutnya, dan apa keputusan yang bakal diambil. Nah, itu semua dipikirin secara logis dan masuk akal. Makanya, bagian prefrontal cortex akan cenderung berperan banyak pada problem focus coping atau penyelesaian stres yang fokus sama masalah, kayak bikin to-do list, breakdown masalah, dan diskusi. Terus satu lagi, ada sistem HPA yang ngatur respons stres di tubuh kita secara fisik. Ya, kalau kamu pernah ngerasa badan tegang, napas jadi cepet, atau malah susah tidur pas lagi stres, nah, itu kerjaannya sistem HPA. Hipotalamus bakal ngasih sinyal ke kelenjar pituitari buat ngelepas hormon adrenokortikotropik, yang terus nyuruh kelenjar adrenal ngelepas kortisol alias hormon stres. Nah, kalau coping mechanism yang kamu pakai bener, itu bisa bantu ngurangin respons si HPA ini, biar tubuh kamu nggak terus-terusan dalam kondisi stres tinggi dan tetap seimbang. Dan karena coping mechanism ini berkaitan sama fungsi otak kita, mau nggak mau coping mechanism juga berkaitan erat dengan konsep neuroplastisitas. Neuroplastisitas ini tuh kemampuan otak buat berubah dan adaptasi. Misalnya kalau kamu konsisten pakai coping yang sehat, kayak ngelola emosi dengan baik atau ngerjain hal-hal positif, otak kamu bakalan beneran berubah. Jadi di masa depan, kamu bisa lebih siap buat ngadepin stres dengan lebih efektif. Tapi hati-hati juga loh, kalau coping yang kamu pakai malah nggak sehat. Misalnya terus-terusan kabur dari masalah, ngelampiasin ke hal yang nyakitin diri sendiri, atau pakai pelarian yang negatif lainnya. Itu bisa bikin otak kamu makin lemah buat ngadepin stres. Jadi lama-lama bukannya makin kebal, kamu malah makin rentan sama masalah yang datang, malah makin tambah stres terus-terusan. Soalnya nih ya, kalau stres dibiarin terlalu lama tanpa coping mechanism yang efektif, itu bisa bikin masalah neuropsikologis kayak depresi, anxiety, atau bahkan gangguan stres pasca trauma alias PTSD. Masalah-masalah ini biasanya muncul karena ada perubahan di otak, kayak turunnya kadar serotonin atau dopamin yang bikin kita bahagia dan naiknya hormon stres kayak kortisol. Makanya, penting banget buat punya coping mechanism yang adaptif, biar kita bisa ngurangin dampak buruk stres itu. Dengan strategi coping yang pas, kita bisa jaga kesehatan mental dan fisik lebih baik. Gimana? Udah tahu mau ngapain kalau lagi stres? Yang penting kalau lagi stres, kita udah tahu nggak akan pakai coping mechanism maladaptif. Sepakat? Harus dong ya? Selain nggak efektif ngatasin stres, yang ada malah nambah stres karena ngerusak otak, fisik, dan psikis kita. Apalagi efeknya cuma kayak lewat doang, cuma sementara. Tenang aja, kita masih bisa pakai coping mechanism yang adaptif. Entah itu dalam bentuk problem focus coping atau emotion focus coping. Stres kita hilang, otak kita pun jadi terlatih buat lebih tangguh ngadepin pola stres kita. Remember, we only live once, so take less advance. Gimana, udah siap ngadepin stres? Udah dong ya, kan udah tahu solusinya. Nah, biar solusinya nggak cuma kamu aja yang tahu, share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya dan have a good day!